Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ananda Putra. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film berjudul The Castle tahun 2022. Baiklah, daripada kalian tidur setelah pulang ikut lomba Agustusan, mendingan kalian langsung aja satset dan saya mulai alur ceritanya. Film ini diawali dari sekelompok mahasiswa gabut yang akan bermalam di tengah hutan sembari menenangkan pikiran. Years of uni? I'd rather just chill. Pretty face. I don't want to get bitten by bugs and mosquitoes. What? I didn't complete it. All right? I just didn't have it. I didn't agree to sit on these dirty floors over here. The residents of the hotel just... Malam harinya saat Alicia bercerita tempat angker yang berada di daerah tersebut, Cherry merasa tidak suka dan meminta Alicia untuk tidak membahas horor. Di tengah perdebatan yang tidak berguna, dengan polosnya Kim mengatakan jika dia kebelet pipis. Sungguh sangat mubazir sekali. Kim si tukang selfie harus modar saat sedang selfie. Where's she anyway? Dirasa Kim tersesat, Mark yang khawatir mengajak Alicia dan Cherry untuk mencari Kim. Kim! Malang sekali, belum sempat sadar dari mabuknya, Cherry malah harus tidur panjang. Singkat waktu, Alicia yang menyadari semua temannya sudah pergi ke akhirat. Alicia yang sangat panik lari ke mobil untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, apakah Alicia juga sudah modar? For everyone. And today we are assembled here to a fully wedded husband, to have and to hold. With the power vested in me by the Lord, I now pronounce. Singkat waktu, seorang gadis bernama Catherine sedang melaksanakan ijab kabul dengan seorang lelaki bernama Michael di dalam gereja. You dreamt about as a little girl. and people and cars and ugh. Kemudian Catherine yang tidak pernah tahu siapa orang tua Michael, Catherine mengatakan jika dia tidak pernah memandang materi. Oleh sebab itu, Catherine rela merayakan pernikahannya secara diam-diam, yang penting bahagia. Sial sekali, baru saja mereka merasa senang karena akan berbulan madu ke puncak. Di saat itu juga mereka kesal dengan mobilnya yang tiba-tiba mati di tempat sepi. Dirasa tak ada waktu untuk menunggu bantuan karena hari sudah mulai gelap. Mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Meskipun wajah Catherine terlihat sedikit kesal. Get a tow truck. Maybe they can help us. Malam pun gelap. Mereka yang melihat sebuah kastil besar. Michael mengajak Catherine untuk menumpang di sana sembari menunggu pagi. Hello?
Setibanya di dalam, mereka yang masuk tanpa salam memeriksa kastil tersebut untuk mencari pemiliknya. Hello? Kemudian Catherine yang tak menemukan pemilik rumah pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Akan tetapi entah apa yang terjadi, seketika Catherine teringat masa lalunya. Join your palms together. Left, right, left. Dirasa kenangan tersebut tak ada gunanya, dengan polosnya Catherine memutuskan untuk berendam. Akan tetapi Hello? Michael? kemudian Catherine yang melihat ada orang di rumah tersebut. Catherine mengatakan kepada Michael jika di kamar mandi ada orang yang mengetuk pintunya. Mendengar itu, Michael yang tak melihat siapapun menganggap Catherine hanya halusinasi. Dirasa apa yang dikatakan Michael ada benarnya, lantas Catherine mengajak Michael untuk iclik. Namun Michael menolak. Goblok. Di tengah malam tepat jam setengah 12, Catherine terbangun lalu keluar dari kamarnya. Ternyata itu semua adalah mimpi buruk. Di saat itu pula ketika Catherine terbangun untuk mengambil air minum di dapur, dia kembali teringat pesan ibunya yang melarang Catherine untuk tidak menikah dengan Michael. Akan tetapi dirasa ada yang tidak beres di rumah tersebut, lantas Catherine memanggil Michael ke kamar. Michael, wake up. I told you somebody's here. Michael? Namun setibanya di kamar, Catherine terkejut melihat Michael hilang entah kemana. Di saat itu pula saat kepanikan semakin menjadi, Catherine mendapat pesan dan tiba-tiba kemudian sambil membawa silet di dalam mulutnya, Catherine keluar untuk melarikan diri. Di saat itu pula saat Catherine berada di kandang burung, psikopat yang membantai Michael mengejarnya dan tiba-tiba Kemudian saat Catherine terbangun dari pingsannya, dia terkejut melihat kedua tangannya sedang diikat. Di saat itu juga psikopat yang melihat Catherine sadar, dia memberi 3 pertanyaan kepada Catherine.
Akan tetapi, Poltergeist. sungguh sangat mubazir sekali. Setelah Catherine menjawab pertanyaan ketiga, Catherine harus kehilangan jari tangannya yang dipotong oleh psikopat tersebut. Singkat waktu setelah para psikopat pergi, Catherine berusaha melepaskan ikatannya dengan silet yang dia simpan di dalam mulutnya. Namun saat Catherine sudah keluar, dia malah kembali dan melepaskan seseorang yang kepalanya dibungkus. Alicia. Rupanya itu adalah Alicia yang di awal film dibawa oleh psikopat saat sedang berkemah. Di saat itu pula ketika para ladies akan berlari, dua psikopat menghadang mereka. But they're too. My brother Ed. Right, Catherine? To meet the family? Ternyata tanpa diduga, dua psikopat tersebut adalah ayah dan saudara Michael yang sebelumnya ada di gereja. Michael mengatakan jika pernikahannya dengan Catherine adalah rencana mereka untuk menjadikan Catherine sebagai tumbal ilmu sesat, di mana mereka percaya jika dengan memakan jeruan ladies perawan mereka bisa hidup abadi. Meskipun sebelumnya mereka harus mengorbankan satu saudaranya yang lemah bernama Mark di awal film. Hingga kemudian sambil berjalan keluar bersama Michael, ayah Michael menyuruh Ed mengikat para ladies. Akan tetapi, Look what I found. Obviously, I want to take care of Welch. di ruang tamu saat John mengajak Michael untuk minum banyu setan, tiba-tiba Michael kebelet pipis. Di saat itu pula ketika John sedang sendiri sambil membaca buku, tiba-tiba You end up like your brother Mark. Stop. That's enough. Come. akhirnya John harus modal di tangan para ladies sebelum melakukan ritual keabadian. Singkat waktu saat Michael kembali dari kamar mandi, lantas Michael shock parah melihat ayahnya sudah rebahan tak bernyawa. Dirasa semua itu adalah perbuatan para ladies, Michael mencari mereka. Apakah Catherine modal di tangan Michael? Di tengah kepanikan yang semakin menjadi, Alicia mencari HP untuk memanggil bantuan. Namun dirasa itu semua tak ada gunanya dikarenakan sutradara memberi adegan susah sinyal. Tiba-tiba Michael muncul menghadangnya. Akhirnya dengan sisa tenaga setelah ditusuk pisau dapur, Catherine berhasil membuat Michael modar dengan gaya terjun bebas. Bagaimana, apakah film ini cukup menarik? Oke lah, jika kalian suka jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.